kelahiran dirawat dengan baik bayinya, dikasih makan, dikasih tempat, fasilitas, bagus gitu. Kenapa kamu mempermasalahkan dokumen gitu loh? Kenapa kamu mempermasalahkan hal-hal cuman sekecil dokumen itu cuman kertas dicetak aja bisa gitu. Hola netizen yang tercinta, viral di media sosial upaya penjemputan pada bayi penyintas ODGJ di Yayasan milik Pratiwi Novianti di Kota Tangerang. Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang, Mulyani, mengatakan yayasan tersebut belum terdaftar. Mulyani mengatakan pihaknya telah melakukan imbauan secara umum agar pihak-pihak yang memiliki yayasan mendaftarkannya secara resmi. Imbauan itu juga dapat dilihat di akun media sosial Dinas Sosial Tangerang. Sebelumnya, viral di media sosial penjemputan oleh petugas Dinas Sosial kepada bayi-bayi yang diasuh oleh Novi di yayasan miliknya di Kota Tangerang. Dinas Sosial Kota Tangerang membantah telah mengambil paksa bayi-bayi tersebut. Dari video yang beredar, dinarasikan Novi tengah didatangi oleh pihak Dinas Sosial. Dalam video itu juga terlihat adanya perdebatan saat anak-anak di yayasan itu mau diambil pihak Dinas Sosial. Dinarasikan juga bahwa Novi merasa kecewa atas adanya tindakan pengambilan bayi di yayasan tersebut. Terdengar juga ada perdebatan terkait prosedur dan legalitas yayasan itu untuk merawat bayi-bayi dari ODGJ. Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang, Mulyani, membantah pihaknya melakukan penjemputan paksa bayi-bayi di yayasan milik Novi. Menurutnya, yang melakukan penjemputan adalah petugas dari Kementerian Sosial serta kepolisian, dan Dinas Sosial Kota Tangerang hanya melakukan pendampingan. Mulyani menjelaskan anak-anak yang dijemput dari yayasan itu sudah dalam perlindungan Kemensos. Kejadian tersebut juga sedang didalami oleh kepolisian. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Mumet mikir cicilan, ngopi-ngopi mbak Mumet mikir tagihan, ngopi-ngopi mbak Lah Rapi aja sampai kesel no. Tangkep ngapa tangkep? Nah, si mbak yang cantik jelita rupawanan kasat di mata, nangkep tali Rapiah aja lama, Neng. Lah pakai orang mau nyuruh bikinin prosedur lewat prosedur, lah lebih lama lagi ntar, lebih lelet lagi. Lu langkep Rapiah aja lama banget lu tangkep. Gimana urusannya? Lah tali Rapiah kan gesit banget dia. Lah Neng Novi modelnya begitu, gesit banget. Tapi prosedurnya kagak jadi-jadi. Bagaimana? Ayo, akhirnya aja. Kan ada orang begitu. Lah coba itu lagi yang mbak-mbak yang cantik jelita rupawanan kasat di mata. Berarti semuanya harus sesuai prosedur buat pelajaran katanya. Lah bagi pelajaran bagaimana lagi, prosedur yang bagaimana lagi. Lah kan Neng Novi juga pasti dia udah ngurusin semuanya. Yang penting cepet ngurusinnya, kan ini kan yang bikin orang jadi malas lagi, ngelama ngurusin apa-apa lama. Makanya kalau ngurusin apa-apa jangan memperlambat. Kalau belum ada itu kan si Neng Novi kan ya, anak diurusin sama dia, sampai emak-emaknya diurusin sama dia lah. Bukan cuma anaknya doang diurusin, dikasih makan, kebutuhan hidupnya dipenuhin, dicukupin. Relawan mah emang begitu, berbuat baik. Dinas sosial mah begitu harusnya. Lah anak lagi diurus bener-bener, dicomotin sampai 10 biji. Bagaimana kagak nyesek? Bagaimana urusannya sih? Orang mah ya, orang dinas sosial kalau mau ngambil lu jangan anak-anaknya Neng Novi lah. Mereka mah anak-anaknya Neng Novi mah udah pada, alhamdulillah udah pada tercukupi semua, kagak ada yang kesiksa batin. Bagaimana urusannya? Lah no, kalau mau ngambil mah anak-anak yang di jalanan, no ODGJ, lu ambilin yang kayak gitu. Lah orang lagi diurusin diambil. Gimana urusannya sih? Ada orang begitu. Lah coba itu. Saya setuju banget apa yang dikatakan Teh Novi. Kalau semisalkan dia melakukan kesalahan atau kelalaian terkait tentang masalah anak adopsi atau rumah singgahnya yang prosedurnya belum lengkap atau berkas-berkasnya belum lengkap, seharusnya pemerintah setempat atau dinas sosial setempat itu mengarahkan, mempermudah, membantu, menolong, biar apa yang menjadi kekurangan Teh Novi terkait tentang masalah anak adopsinya itu tuh tahu di mana kekurangannya. Dan seharusnya pemerintah setempat atau dinas sosial setempat itu berterima kasih sudah diringankan bebannya terkait tentang orang-orang yang terlantar di daerah setempat. Apalagi kan si bayi ini terlahir dari orang tua atau si ibu yang kurang sehat, kalau bisa disebut yaitu ODGJ. Ini malah dipersulit, apalagi datang ke rumah singgah Teh Novinya ini keroyokan, sampai rame-rame begitu, seolah-olah Teh Novi ini melakukan kriminal yang kayak merugikan uang negara
gitu. Padahal dia mengurus, merawat, peduli sama orang-orang yang terlantar ini tanpa meminta dana dari pemerintah, dan dia mengeluarkan uangnya sendiri loh, biayanya sendiri. Sekarang anak-anaknya udah pada sehat, bayi-bayinya udah pada sehat, orang tuanya, si ibunya yang tadinya sakit sudah jadi sehat, tiba-tiba diambil sama dinas sosial. Siapa yang kagak sakit hati? Lagian juga buat apa kemarin-kemarin Teh Novi ini dikasih penghargaan? Karena sudah peduli sama orang-orang yang terlantar di daerah tersebut. Apa gunanya? Coba deh, ya kan? Harusnya ada rasa terima kasih, ada rasa bersyukur, karena beban pemerintah setempat itu diringankan melalui Teh Novi untuk merawat orang-orang yang terlantar. Kalaupun misalnya kalian pengen atau merasa punya rasa peduli, ya diringankan, ada kekurangannya dibantu. Kalaupun pengen ngambil orang-orang yang terlantar tuh di pinggir jalan, sering melihat anak-anak yang ngamen, anak-anak yang ngemis, anak-anak yang jualan tisu, anak-anak yang jualan koran. Kan seharusnya seperti itu yang dibantu, karena mereka masih butuh pendidikan, perlu sekolah, perlu biaya. Apakah peduli sama orang-orang tersebut? Kalau misalkan anak adopsi Teh Novi itu sudah terjamin, ngapain diurusin lagi? Kalau misalkan berkasnya belum komplit, toh dibantu, diarahkan, biar semuanya enak, nyaman, sama-sama tertolong. Ini ya untuk mbak-mbak yang taat peraturan banget gitu ya, duta peraturan gitu kan. Kayaknya nggak semua tuh harus sesuai prosedur gitu loh mbak, nggak semua tuh harus sesuai rules gitu. Boleh kok dilanggar asal darurat gitu. Contoh misalnya kayak ada harus kecelakaan gitu kan, kondisinya udah parah gitu, udah nggak bisa nunggu nih gitu, mau masuk rumah sakit prosedurnya harus daftar dulu, harus ditanya dulu siapa walinya, harus daftar dulu, harus daftar biaya admin dan sebagainya gitu kan. Tapi emang ini pasien mau dibiarin gitu aja dan belum ditangani kan nggak mungkin. Pasien masuk UGD dulu ditangani, baru selesai ditangani siapa walinya, siapa namanya, KTP-nya, dicari daftarnya gimana kan gitu kan mbak. Nggak melulu harus sesuai prosedur kan gitu. Nah kasus Teh Novi ini juga darurat gitu loh mbak. Ini kasus Teh Novi, anak-anak ini tuh masih di dalam perut udah dirawat gitu loh sama Teh Novi. Kenapa? Karena mamahnya atau orang tuanya itu mengalami kayak ODGJ gitu loh mbak, sakit gitu. Nggak ada tempat bernaung, nggak ada yang ngelindungin. Kamu sebagai dinsos aja nggak bisa ngelindungin mamahnya yang ODGJ gitu. Ini ada orang ngambil, masih dalam perut kandungan udah dirawat, brojol gitu, lahiran dirawat dengan baik bayinya, dikasih makan, dikasih tempat, fasilitas gitu yang bagus gitu. Kenapa kamu mempermasalahkan dokumen gitu loh? Kenapa kamu mempermasalahkan hal-hal cuman sekecil dokumen itu, cuman kertas dicetak aja bisa gitu? Kenapa dipermasalahin? Sekarang gini deh, kalau misalnya Teh Novi nggak ngadopsi gitu kan, nggak ngadopsi anak-anak itu, mau dibiarin aja lahiran di pinggir jalan terus udah dibuang kayak anak kucing. Ini manusia loh mbak, bukan hewan ya. Terus aku mau nanya nih, ini anak-anak ini kamu ambil, kamu kan bilang kan, ini demi masa depan anak-anak gitu. Nanti kalau misalnya gedenya gimana? Itu dokumen bisa diurus mbak. Sekarang aku gini sama kamu, itu anak-anak kamu ambil, kamu urusin nggak di sana? Kamu urusin nggak itu anak-anak? Kamu cebokin, kamu mandiin nggak? Kamu kasih makan nggak? Kamu kasih baju-baju yang bagus nggak? Nggak usah pansos mbak gitu loh. Mending kamu kamu kan karyawan ya, mending kamu diem aja gitu loh. Nggak usah sok-sokan. Ya prosedur ya guys, sesuai prosedur pelajaran bapakmu itu. Di Pancasila aja udah tertera gitu ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nggak ada peraturan yang adil dan beradab mbak. Undang-undang aja di bawah Pancasila, bukan undang-undang di atas Pancasila. Sekolah gue emang di bawah lo mbak, tapi kemanusiaan gue yang di atas lo deh kayaknya. Ditunggu permintaan maafnya ya mbak. Bye. Cobalah bayangkan, sebenarnya apa ya, kasihan banget loh Mbak Novi itu udah ngurusin dari bayi, jangan dari bayi deh, dari perut sampai udah lumayan gede begitu. Kayak mana mau dibilang, ini lucu kali kadang-kadang. Coba bayangkan Bapak Ibu pemerintah yang baik hati, di luar sana masih banyak orang yang butuh pertolongan Bapak Ibu pemerintah. Jangan yang udah diurusin orang mau diambil. Coba deh pakai hati nurani Bapak Ibu. Itu kan dia sudah ngurus dari kecil, bagaimanapun dia sayangnya bagaimana. Aduh sakit loh rasanya itu. Lihat sampai dia menangis. Apa salahnya dia membesarkannya? Toh bukan meminta uang Bapak Ibu kan? Mbak Novi dengan usahanya ngebantu UGDJ, ODGJ, membantu semua, banyak orang yang dia bantu, harusnya senang dong minta, sudah ada yang ngebantuin. Ini janganlah dibuat begitu, tolong deh. Tolong banget Bapak Ibu pemerintahan, bantulah Mbak Novi itu untuk membesarkannya. Nah kalau enggak, kasih aja dana kalian ke sana kan lebih aman. Astagfirullahaladzim, kasihan banget deh. Sumpah nggak tahu di mana coba
pakai apa coba? Itu hati nurani, Bu. Bapak, dia membesarkannya pakai jiwa raga dia. Dia menginginkan anak Indonesia menjadi anak yang lebih baik. Coba ada 10 orang seperti Mbak Novi. Aman Indonesia ini. Tolong deh, Bapak. Ngapain juga ngacak-ngacak yang udah diurusin sama sukarelawan. Harusnya terima kasih dong, karena udah dibantu, diringankan tugasnya. Bukannya malah ngacak-ngacak. Tuh lihat, masih banyak bayi-bayi yang terlantar, ODGJ yang terlantar. Kenapa nggak diurusin? Malah ngurusin yang udah diurusin sama orang lain. Aneh deh, alasannya peraturan. Pikirin kemanusiaan juga. Emangnya lu nggak punya tuh saudara-saudara yang terlantar?